Masya Allah. Masya Allah. Berarti memang tidak ada hubungan Keluarga sama sama namanya. marga, jadi kalau ditarik ke atas mungkin ya ketemu sih. Seperti itu, Masya Masya Allah. Allah. Nah, Ustadz, kemudian ini kita langsung ke apa MCI-nya, Ustadz. Ini orang pasti sudah pada tahu MCI, tapi banyak juga yang nggak tahu kalau pendirinya antum, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di kesempatan ini, Ustadz, Ana mau tanyakan ke antum, awal kali berdirinya itu apa sih yang melatari Allah antum? barik fikum. Ya, nah, memang itu, kalau dikatakan pendiri Ana secara 100% tidak ya. Tidak Ana sendiri ya. Banyak peran, banyak pihak ya. Ada almarhum rahimahullah Stephen Indra Wibowo rahimahullah, ada Akh Romadi, ada Bunda Isya rahimahullah, terus Bunda Sri, kemudian ada juga lagi ada satu Pak Edward, Om Edo kami memanggilnya rahimahullah, sudah wafat. Sebagian besar beberapa pembina ini orang-orang yang peduli dengan dakwah, terutama kepada mu'allaf. Artinya begini, mu'allaf ini mereka adalah yang sebelumnya non-muslim dari latar belakang agama apapun, mereka merespon dakwah Islam, mereka memeluk Islam, dan akibat itu mereka mengalami masalah-masalah sosial yang cukup besar, ya, masalah sosial dengan keluarganya, masalah sosial dengan pekerjaannya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan itu menjadi PR sesama umat Islam, ya, PR kita bersama. Belum lagi masalah kita menyadari bahwa sebagian mu'allaf itu mereka masuk Islam karena ada motivasi atau tendensi tertentu. Ada yang faktornya mungkin menikah mungkin, dan itu tidak salah, itu baik, nggak masalah. Ada yang motivasinya misalnya menjual status kemu'alafannya untuk dapat support bantuan terus menerus. Saya mu'allaf walaupun sudah 40 tahun yang mengaku dirinya mu'allaf gitu ya. Nah, kalau antum 40 tahun mu'allaf, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semua mu'allaf nih. Begitu ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu penyadaran, perlu pendampingan, perlu support, perlu hal-hal yang seperti itulah yang mendorong lahirnya Mu'allaf Center Indonesia. Jadi Ana salah satu dari mereka. Alhamdulillah ketika pembentukan dari dari sebelumnya bukan berbadan hukum sampai kemudian berbadan hukum, dan pertama kali berbadan hukum itu adalah di salah satu notaris di Indramayu, dan di saat itu Ana diangkat sebagai ketua pembina di Yayasan Mu'allaf Center Indonesia dari sejak pertama kali berbadan hukum. Dan alhamdulillah juga atas pertemuan pembina yang berikutnya sampai kepada yang saat ini Ana tetap di posisi yang sama sebagai ketua pembina Mu'allaf Center Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi memang intinya ada kepedulian lah kepada para mu'allaf ini yang memang banyak masalah dan lain-lain lah yang mungkin perlu pendampingan, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau kita bicara dari awal pendirian dan kemudian tentunya MCI atau Mu'allaf Center Indonesia ini mempunyai visi dan misi, Ustaz. Nah, boleh disampaikan kepada kami, Ustaz? Baik. Jadi ketika secara global tadi sudah disampaikan bahwa kita itu adalah lembaga yang misinya adalah untuk memberikan support, dukungan terhadap para mu'allaf, ya, dan itu juga sebagai pembinaan terhadap mereka. Visinya adalah kita berharap untuk menjadi lembaga pembinaan mu'allaf yang bisa memberikan support terbaik bukan hanya di negeri kita di Indonesia, tapi di dalam kancah internasional. Insya Allah semua pengalaman-pengalaman itu bisa kita sharing bersama antara kita yang lembaga pembinaan mu'allaf yang ada di negeri ini, termasuk juga lembaga-lembaga pembinaan mu'allaf di beberapa negara di luar sana. Ya, itu adalah misi dan visi utama kita, yaitu kita berusaha untuk menjadi lembaga pendidikan, pembelajaran, pendampingan untuk para mu'allaf kita. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Visi dan misi yang sangat mulia sekali nih, Ustaz. Ya Rabbana ya Karim. Semua tidak akan bisa berjalan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Nah, Ustaz. Nah, ini Ustaz, kebetulan antum ke Lampung ini kan salah satunya itu tadi, Ustaz. Salah satunya ada rangkaian kegiatan MCI juga di dalamnya. Iya, betul. Nah, itu
sekarang kan sudah terbentuk nih, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebenarnya apa yang antum dan para pembina dari MCI harapkan ketika sudah terbentuk nih untuk kepengurusan di Lampung, Ustaz? Yang alhamdulillah bahwa Mu'allaf Center ini adalah lembaga kita berta'awun. Ta'awun sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi karena adanya ta'awun ini maka tidak mungkin MCI pusat bekerja sendiri. Kita butuh kaki tangan yang sangat banyak, peran umat yang sangat besar, ya. Oleh karena itulah pembentukan MCI Lampung ini tujuan utamanya adalah untuk saling tolong menolong antara kita, ya, yang di pusat, kami yang di pusat dengan antum yang ada di Provinsi Lampung ini, supaya semua visi misi baik ini yang orientasi tujuan akhir utamanya yang kita harapkan adalah kebaikan kita di akhirat kelak, ya. Karena memang kesempatan hidup ini cuma sekali, maka kita melibatkan antum di sini sebagai salah satu pengurus di Mu'allaf Center Indonesia Provinsi Lampung. Tujuannya adalah dengan tujuan supaya kita sama-sama masuk surga, ya Rabbana ya Karim. Amin, ya berharap dan menularkan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Mereka-mereka yang seringkali kurang dianggap di kajian-kajian dan majelis-majelis ilmu. Ya, kita kurang care terhadap orang-orang tersebut. Ini saatnya kita peduli terhadap mereka. Betul, Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillah nih Ustaz, kalau ana boleh cerita sedikit, Ustaz. Sebelum kenal MCI ya. Jadi kami setahun yang lalu itu sudah pernah. Ana ya melihat dari beberapa mu'alaf yang di sini yang kurang perhatian, kurang diperhatikan dan kurang bimbingan lah saat gitu. Ketika dia menjadi mu'alaf. Padahal waktu itu ada satu mu'alaf di Kota Metro ini yang dia ada ketika dia keluar dari agama, dia ada permasalahan dengan keluarga. Nah itu kan termasuk yang harus ada kita kuatkan itu. Betul. Dan kami waktu itu sudah berencana, Ustaz. Tapi kami bingung waktu itu. Bagaimana caranya ini? Apa harus buat sendiri seperti itu? Iya, Ustaz. Itu percakapan, ada masih percakapannya, Ustaz. Di grup itu sempat kami list orang-orang yang silahkan yang ingin bergabung di lembaga yang kita peduli dengan mu'alaf waktu itu. Saya tulis lembaga mu'alaf seperti itu aja. Siapa yang mau bergabung, sehingga di list itu, Ustaz. Itu di terekod itu 22 Mei 2022. Dan alhamdulillah sekarang Allah tunjukkan jalan itu. Alhamdulillah. Melalui antum dan Ustadz Jajan Jainal Mursalin, Masya Allah, salah satu pembina MCI juga, Ustaz. Betul. Jadi sehingga Masya Allah ternyata ketika kita punya niat baik, Ustadz, alhamdulillah Allah berikan jalannya, Masya Allah, kemudahan, Masya Allah. Dan ini keinginan ana dan teman-teman di Lampung ini sudah setahun yang lalu, Ustadz. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus ada jalan yang Allah mudahkan, bisa ketemu antum. Ya Rabbana ya Karim. Nah, Masya Allah. Semoga diberi kemudahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Ustaz, ini kan pengurus MCI Lampung baru terbentuk, Ustaz. Tentunya antum ada harapan-harapan serta pesan kepada para mu'alaf di Lampung ini, Ustaz. Supaya mereka bisa memilih lembaga yang benar-benar memang bisa menjadi Ustaz ya, naungan, partner, sehingga mereka terbimbing belajar Islam dengan baik dan benar gitu, Ustaz. Betul. Nah, itu mungkin antum ada pesan-pesan untuk para mu'alaf, Ustaz. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama para mu'alaf. Alhamdulillah Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam kepada diri Anda. Syukuri, inilah nikmat yang paling besar, yang paling agung, dan jaga nikmat itu. Terus kemudian terus perbaharui nikmat Islam dan iman ini dengan dekat dengan majelis-majelis ilmu yang pastinya adalah bahwa hidayah Islam itu
adalah sebagai ibaratnya adalah sebuah benih yang dia harus diperhatikan, dia harus disirami, dia harus tumbuh dengan semakin baik. Ya, boleh Anda karena baru masuk Islam dikatakan sebagai mu'allaf, tapi jangan sandang gelar ini seumur hidup Anda. Anda harus mengupgrade diri. Jika kemarin adalah mu'allaf, maka dalam waktu yang singkat Anda menjadi seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali, ya seperti para sahabat al-ashramul basyarina bil jannah, yang mereka semuanya adalah ya para muhajirin wal ansar, semuanya adalah awalnya mu'allaf, tapi mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang terbaik, ya manusia-manusia terbaik dari umat ini. Mereka adalah latar belakangnya awalnya adalah mu'allaf. Masya Allah, nah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, nah Ustaz. Dan alhamdulillah ini kan sudah terbentuk nih MCI Lampung. Nah. Boleh saya pakai ininya Ustaz? Oh, harus. Bukan lagi boleh. Antum harus memakai. Harus memakainya ya. Iya. Antum sebagai ketua dari Mu'allaf Center Lampung harus memakai. Masya Allah. Penobatan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Sekarang Ana boleh tanya ke antum nih. Ya, Ana boleh jadi host sementara di sini? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Akh Bambang, ya. Barakallahu fiik. Ya. Ini antum sebagai pengurus dari Mu'allaf Center Provinsi Lampung. Nah, Mas. Apa kesannya? Ketika pertama kali diberi penawaran ini, apa kesan antum? Masya Allah, Ustaz. Ya itu tadi pertama kali saya diberi penawaran ini, Masya Allah. Ternyata itu tadi keinginan baik dan niat baik yang sudah ingin kita lakukan setahun yang lalu, tapi kita bingung waktu itu bagaimana caranya. Masya Allah, dan Allah berikan ini tentunya ini sebagai anugerah buat Ana untuk berbuat kebaikan kepada saudara-saudara Muslim kita, terutama yang baru memeluk Islam. Alhamdulillah. Itu kesan Ana itu, dan Ana mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi ya yang baik dan bisa membantu saudara-saudara mu'alaf khususnya di Lampung ini. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya udah bentar lagi Ustadz Ali ini harus buat podcast sendiri ini. Boleh nanti saya diundang Ustadz? Dengan senang hati. Masya Allah. Anda sekarang lagi percobaan aja juga. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, tadi kan sudah antum sampaikan pesan kepada mu'alaf yang luar biasa menurut Ana ya. Jangan jadi mu'alaf 20 atau bahkan 40 tahun Ustadz. Status mu'alaf gitu. Betul. Kalau bisa dalam waktu singkat dengan belajar itu Ustadz. Nah. Dan alhamdulillah Ana yang baru ditunjuk sebagai ketua MC di Lampung. Ya. Ini saya juga sebagai direktur Hijrah TV. Allah, Masya Allah. Dan sebagai host juga. Artinya di sini saya bukan mau yang lain-lain, Ustadz. Cuman ingin menyampaikan kepada para mu'alaf bahwa kegiatan kita itu untuk belajar ilmu itu Masya Allah. Iya. Benar. Mau siang bisa, mau sore bisa Ustadz. Betul. Nah, kalau yang rutin malam. Ya, Masya Allah. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oh. Pada maghrib, pada isya. Bahkan kita punya rumah Quran juga Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi kita punya rumah Quran juga yang di situ mungkin nanti para mu'alaf bisa belajar di situ. Dan jangan khawatir, kita punya kelas khusus untuk mu'alaf. Artinya nanti khusus yang sudah berumur ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi nanti di situ bisa belajar juga. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini kemajuan yang di luar prediksi MCI Pusat nih. Masalah. Antum sudah punya segala. Ya, amin. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Ustaz. Ya Rabbana ya Karim. Amin. Masya Allah. Ustaz, terus ini Ustaz. Ini kan nanti kepengurusan ini akan Ana tidak bisa sendiri Ustaz. Betul. Sehingga Ana mungkin akan mengajak beberapa teman yang mempunyai kepedulian, Masya Allah, mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama Ustaz. Nah, Ana pengen antum kasih motivasi tuh Ustaz untuk teman-teman yang bakal bergabung dengan kita nih. Baik. Bahwa ini adalah memang kebaikan yang luar biasa untuk saudara kita. Fadal Ustaz. Masya Allah. Tidak ada motivasi yang lebih baik melebihi motivasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabda-sabda beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya
melebihi orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan berkata aku adalah muslim. Allah menyampaikan seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik melebihi orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jabatan yang terbaik, amanah terbaik. Maka manusia-manusia yang terbaik yang hidup di muka bumi, itulah aktivitasnya. Mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Dan jika kita berada di dalam barisan mereka, maka kita berharap insya Allah nantinya kita bersama mereka. Kemudian juga Nabi SAW menyampaikan inna minan nasi unasan ja'alahumullahu mafatihan lil khairi maghaliqan lisyarr wa inna minan nasi unasan ja'alahumullahu mafatihan lisyarri wa maghaliqan lil khair fatuba liman ja'alahumullahu mafatihan lil khair wa maghaliqan lisyarr fawailun liman ja'alahumullahu mafatihal syarri wa maghaliqal khair fawailun lah wa wailun lah. Nabi SAW menyampaikan di antara manusia ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan di antara manusia ada orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci pembuka keburukan dan sebagai penutup kebaikan. Maka beruntunglah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Jika kita dijadikan oleh Allah, Allah yang menjadikan kita, yang memilih kita, diplot, ditaruh di posisi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan, maka itu adalah pilihan terbaik. Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang untuk dijadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Dan di situ juga ingat sabda Nabi SAW tadi itu, yaitu Allah menjadikan mereka. Artinya itu bukan pilihan personal. Ketika hati antum digerakkan untuk mensupport aktivitas dan kegiatan ini, itu adalah Allah yang menggerakkannya. Allah yang memilih antum untuk menjadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Maka bersyukur kepada Allah jika ditempatkan di tempat yang benar, yang kata Nabi SAW, beruntunglah dia, beruntunglah dia. Dan jangan sampai menjadi orang yang sebaliknya. Maka di antara nasihat para ulama, kita ini menjalani hidup di dalam segala kehidupan kita ini, coba kita bertanya. Antum semua boleh bertanya, saya ini di kehidupan saya sekarang itu masuk kategori yang mana? Yang membukakan kebaikan untuk orang lain atau malah menutup pintu kebaikan dari orang lain? Allah a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Jadi jangan sampai kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah ya, dengan membuka, menjadi pembuka kunci kebaikan, ya. Jangan sampai kita sia-siakan Ustaz. Betul. Intinya seperti itu. Benar. Karena kalau misalnya kita tidak jalankan, kita sia-siakan, yang rugi bukan Allah, tapi benar. Kita. Betul. Itu Ustaz ya. Betul. Karena pasti Allah akan gantikan dengan orang lain. Benar. Nah, dan itu ya yang sangat memotivasi Ana juga Ustaz. Masya Allah. Jujur, selama kita bisa, tenaga kita dipakai, pemikiran kita dipakai, betul. Bahkan harta kita digunakan. Iya. Nah itu di jalan Allah, Masya Allah itu Ustaz. Subhanallah. Semoga seluruh kaum muslimin bisa ikut berjuang ya, dalam dakwah Ustaz. Ya, Kari. Nah, Insyaallah.